Hari ini kita akan belajar untuk pemantapan asesmen sumatif akhir jenjang mata pelajaran IPA. Yang ini kalau di sekolah saya sebenarnya buat 2 hari ya, tapi kita mau satukan di video ini supaya kalian bisa jadi bekal untuk mengerjakan ASAJ IPA. Nah, nomor 1, di sini kita punya sebuah akuarium dengan ketinggian air 100 cm. Ini tentunya kalau kita udah kayak gini, ini adalah tekanan hidrostatis. Kalau gitu ini harus dijadiin SI alias dibagi 100 supaya jadi meter. Ini 1 meter. Kemudian yang bagian ini adalah 0,15 dan kita juga pastinya perlu bagian ini. Bagian ini adalah 100 cm kurangi 15 yaitu 85 cm atau 0,85 meter. Dari mana cm ke meter itu dibagi 100 karena dia naik 2 kali ya, naik 2 tingkat. Jika massa akuarium diabaikan, hitunglah tekanan pada mulut ikan. Maksudnya yang di sini tekanan hidrostatis adalah Rho kali G kali H. Massa jenis kali percepatan gravitasi dikalikan kedalaman dan semuanya harus SI ya. Jadi kalau massa jenis air di sini adalah 1 gram per cm kubik, itu diubah dulu menjadi 1000 kg per meter kubik, atau diapalin massa jenis air itu 1 gram per cm kubik yang nilainya sama dengan 1000 kg per meter kubik ya. Berarti ini 1000 kg per meter kubik kalikan 10 gravitasi meter per second kuadrat dikalikan kedalamannya. Kalau mulut ikan berarti 0,85 meter. 0,85 itu sama dengan 85 per 100. Berarti kalau saya mau coret 0, nya ini, saya perlu ngilangin 2 0 di sini. Atau 1000 kali 10 kali 85 per 100 sama aja. Jadi ketemunya 8500 Pascal. Bagaimana kalau yang di dasar akuarium? Rumusnya sama. P sama dengan Rho GH, hanya saja yang berbeda ya. 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per second kuadrat kalikan kedalamannya total 1 meter. Berarti sama dengan 10.000 Pascal. Oke, soal nomor 2. Perhatikanlah gambar di bawah. Ini ada percabangan arus, ditanyakan kuat arus di I. Di sini maksudnya ya. Ini berapa? Ini nggak bisa dikerjakan kalau sebelah kanannya belum dikerjain. Di sini kita akan cek dulu karena namanya ini adalah hukum Kirchhoff yang pertama. Jumlah kuat arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan. Kita akan kasih tanda dulu mana yang keluar percabangan, yaitu ini dan ini. 7 tambah 4 tambah 2 berarti ada 13 yang keluar. 13 keluar, masuk cuma 3. Untuk mengimbanginya, ini juga harus masuk sebesar 10 ampere. Sehingga keluarnya 13, masuknya 13. Nah, kalau di sini 10 ampere udah ada, ini saya tulis lagi di sini biar dekat. 10 ampere, kita lakukan hal yang sama dengan tadi. Mana dulu yang keluar? Nih ya. Keluar. Keluar mana? Keluar percabangan yang ini gitu ya, lihatnya ya. Keluarnya 16, masuk baru 5. Supaya imbang gimana? Supaya imbang ini harus masuk juga sebesar 11 ampere. Sehingga keluar 16, masuk juga total 16. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita diberikan rangkaian listrik tapi nggak ada hambatan dalam. Oke deh. Kita gas saja. Bagian sini kita cari dulu paralelnya. Berarti 1/9 tambah 1/6. Kita bisa jadikan 18. 9 supaya jadi 18 kali 2 berarti 1 kali 2. 6 supaya jadi 18 kalikan 3 berarti di sini 3. Sehingga jadinya 5/18 1 per RP. Sehingga RP dibalik ya, 18/5. Kita jadiin desimal aja karena di sini ada desimal. Ini 18 bagi 5 adalah 3,6 ohm. Sehingga R total 3,6 ohm kita jumlahkan
dengan 1,4 yaitu 5 ohm. Hitung kuat arus yang dari baterai, berarti ini, dan yang melewati hambatan 6 ohm. Anggap aja ini namanya R1 sehingga ini adalah I1. Namanya kalian bisa sesuaikan sendiri. Untuk I itu pasti V dibagi R total. V-nya 10 volt, R totalnya adalah 5 ohm sehingga itu akan jadi 2 ampere. Untuk nyari I1 itu adalah gini. Untuk kuat arus sama hambatan itu berbanding terbalik. Artinya makin kecil hambatan, justru makin besar arusnya. Oleh karena itu caranya gini ya. Bikin perbandingan. Tapi I1 kan hambatannya 6 ohm. Justru kita pilih yang bukan itu. Jadi yang 9. Kenapa? Karena berbanding terbalik. Kalau misalkan yang ditanya I2, justru jangan pakai 9, pakai yang 6. Kayak gitu. Ya. Ini juga saya udah sering bikin video mengenai ini ya. Bisa kamu lihat di video yang lain lagi ya. Jadi ini pokoknya I1 di sini. Kalian jangan pilih yang ini, pilih yang satunya. Karena dia berbanding terbalik ya. 9 per total dari 9 tambah 6, 15. Dikalikan I total. Ini bisa disederhanakan bagi 3 bagi 3. Jadi 3 per 5 kali I total, 2 ampere. Berarti 6 per 5, yaitu 1,2 ampere. Itu adalah kuat arus yang melewati hambatan 6 ohm ini ya. Soalnya salah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah kipas angin dihubungkan dengan tegangan 220 volt sehingga arus listrik mengalir sebesar 2 ampere. Satuannya udah cocok. Jika pengering tersebut digunakan selama 25 menit, maka hitunglah besar energi listrik yang terpakai. Ini kalau dilihat dari model soalnya, ini harus diubah menjadi detik ya, supaya jadi joule nanti ya. 25 kali 6 berarti 150, nolnya nambah 1 second. Di sini rumus yang dipakai besar energi listrik pakai yang Vt ya, V kali I kali T. V kali I kali T 220 volt dikalikan 2 ampere dikalikan 1500 second, berarti ini 440 dikalikan 1500, nanti satuannya joule. Jadi nilainya adalah 660.000 joule. Sebuah trafo step up memiliki jumlah lilitan sebanyak 600 dan 2400. Memang nggak dijelasin mana yang NP mana yang NS ya, tapi dari sini kelihatan trafo step up. Trafo step up ciri-cirinya primernya itu lebih kecil dari sekundernya. Berarti ini primer, ini sekunder. Jika trafo dihubungkan dengan sumber tegangan AC 12 volt, sumber tegangan berarti ini V primer. Dari power supply sehingga kuat arus primer ini juga jelas, kuat arus primer berarti ini adalah IP. Tentukan nilai kuat arus sekunder dan tegangan outputnya. Oke. IS per IP sama dengan NP per NS gitu ya. Berarti IS per 100 mA sama dengan NP 600 per 2400. Kalau disederhanakan tentu saja ini jadi 1/4 ya. Sehingga IS sama dengan 1/4 dikalikan 100 mA yaitu 25 mA. Ya, kalau step up itu memang kuat arusnya mengecil ya. Oke, untuk VP-nya, V sekundernya. V sekunder bagi V primer sama dengan NS per NP. Masukin angkanya. VS per 12 volt sama tadi NS per NP ya. Kalau di sini ya. 2400 dibagi 600, yang mana ini hasilnya adalah 4. Sehingga VS sama dengan 4 kali 12 volt sama aja dengan 48 volt. Dan memang trafo step up itu tegangannya naik. Betul.
Soal selanjutnya, jika setrika 450 watt digunakan selama 1 jam dengan tegangan yang sesuai dengan spesifikasinya, maka hitunglah besar energi yang terpakai setrika tersebut. Ini pakainya W sama dengan P kali T, hanya aja 1 jamnya ini perlu diubah menjadi SI, yaitu 3600 detik ya. 450 watt kita kalikan 3600 second. 45 kali 36 dikotret dulu. 1620 ya. 1620 masih ada 0,3 Joule. Ya, seperti itu. Berikutnya kita ada soal magnet. Tentukan jenis, kutub, dan sifat magnet. Sifatnya dulu kali ya, karena sama-sama bajanya, dia sifatnya permanen. Oke, kemudian di sini kalau kita lihat kutub selatan kena terlebih dahulu di bagian sini. Berarti sini selatan, sini utara. Kalau di sini kutub utara kena dulu bagian sini, ya kan? Pokoknya kutub yang kena pertama itu sama. Ya, seperti itu saja. Oke, kita lanjut ke yang elektromagnet di bawah ini. Tentukanlah jenis kutub ya, karena nggak ada tulisannya besi atau apa. Berarti ini soalnya adalah jenis magnet saja, jenis kutub magnetnya saja. Nah, kita bisa lihat di sini, ini positif, negatif. Alirannya dibuat dulu dengan tangan, soalnya nanti kan kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi jari-jari kita di sini, berarti sudah pasti jempol kita di sini, ini utara, ini selatan. Ini juga sama caranya. Yang ada ini positif, negatif. Kuat arusnya dari belakang dulu ke depan. Tangan kanan dipakai, berarti ini utara, ini selatan. Ya, soal nomor 9. Perhatikanlah gambar trafo di bawah ini. Jika perbandingan jumlah lilitan primer dan sekundernya 1:200, berarti bolehlah ini dianggap 1, ini dianggap 200, konteksnya tapi dalam perbandingan ya. Tentukanlah jenis trafo. Oh ya, ini kalau kayak gini tuh berarti input nih ya. Input. Kalau kita lihat di sini 200 berbanding 1, berarti NP-nya besar, NS-nya kecil ya. Ini adalah NS-nya, ini NP-nya. Banyakan yang N primernya ya. Ingat ini input ya. Jadi nggak selalu sebelah kanan itu pasti sekunder, belum tentu. Kalau soalnya kayak gini, berarti ini adalah primernya karena ada input. Apalagi dipertegas dengan adanya lampu yang ada hambatannya. Berarti ini sudah pasti adalah output atau sekunder. Karena lilitan primernya banyak, sekundernya sedikit, maka jenis trafonya adalah step down. Tegangan sekundernya, oke, VS per VP itu akan sama dengan NS per NP. VS-nya kita nggak tahu. VP-nya 220 volt sama dengan NS-nya itu 1, NP-nya adalah 200. Sehingga VS sama dengan 1/200 dikalikan 220 volt. 0-nya coret, 2-nya juga dicoret. Berarti jadi 11/10, yaitu 1,1 volt. Dan memang tegangannya turun ya, 1,1 volt. Ini jawaban yang B. Jawaban yang C, kuat arus sekunder. Kuat arus sekunder kita bisa dapat dari hukum Ohm aja ya. IS berarti sama dengan V sekunder dibagi hambatannya. V sekundernya adalah 1,1 volt. Hambatannya 11 ohm. Kalau kali 10 kali 10 sama dengan 11/110 ya. 1/10 ampere. Atau 0,1 ampere. Oke, yang D. Kuat arus primer IP per IS sama dengan NS per NP ya. Masukin angkanya IP. Yang dicari IS-nya 0,1 ampere sama dengan NS. NS-nya itu 1/200.
Sehingga IP-nya sama aja dengan 1/200 kali 0,1 alias 0,1 per 200. Kali 10 kali 10 dulu. Berarti sama dengan 1 per 2000 ampere. Udah gitu saja. Oke, kita lanjut. Masuk ada soal biologi di sini. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di bawah ini. Tuliskan peran dari burung hantu ini ya. Burung hantu. Kita bisa ambil salah satunya aja. Kalau dari sini produsen, konsumer 1, konsumer 2. Konsumer 2. Dari sini juga masih ada ya. Dari gandum, kemudian belalang, sama konsumer 2 juga. Berarti udah ya konsumer 2 ya. Kelinci. Kelinci di sini. Kelinci dari produsen konsumer 1, produsen konsumer 1. Ya dia konsumer 1 aja. Wortel, sudah pasti wortel itu, carrots itu produsen. Burung yang ini maksudnya. Kalau dari sini dia konsumer 1 ya. Kalau dari sini. Tapi kalau dilihat dari adanya belalang ini, dia bisa juga konsumer 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang untuk bawahnya ini lebih banyak biologinya. Kita gas lah pokoknya. Tuliskan fungsi dari organ-organ reproduksi pria berikut. Vesicula seminalis ini sebagai kantung air mani aja ya. Jadi cari yang paling singkat aja. Air mani itu untuk menjaga kelangsungan hidup dari spermatozoa. Kemudian yang penis ini untuk alat kopulasi aja. Epididymis, pematangan sperma. Testis untuk menghasilkan sperma. Vas deferens itu untuk menghubungkan antara dari epididymis ya, dari epididymis ke vesicula seminalis ya. Epididymis ke vesicula seminalis. Nah, kemudian masih nyempil ada fisika lagi. Bila kaca digosok dengan kain sutra, maka muatan listrik yang timbul pada kaca itu udah pasti positif dan sutra itu negatif. Udah diapalin aja itu. Tuliskan 4 komponen abiotik yang ditemukan pada ekosistem sawah. Abiotik berarti tidak hidup. Udara, tanah, air, suhu, kelembapan, dan lain-lainnya. Nomor berikutnya, mana yang memiliki kekerabatan terdekat? Ada kura-kura, ular kobra, kodok, dan juga orca. Ini yang paling dekat adalah ini nih, kura-kura sama kobra, karena sama-sama reptil ya. Dia bersisik dan juga bertelur. Nomor 5, penampang batang dikotil. Apa fungsi dari nomor 1? 1 itu epidermis, pelindung ya. Kemudian ada bagian paling luar, ini floem ya. Floem itu berarti dia mengedarkan hasil fotosintesis ya. Mengedarkan hasil fotosintesis. Nomor 3, ini yang tengah-tengah itu kambium, perbesaran batang ya. Sedangkan ini yang bagian paling dalam, ini silem, berarti mengangkut air dan nutrisi ya. Dan nutrisi. Oke, lanjut. Jelaskan mengenai penyakit MAH dan demam tifoid. Penyakit MAH itu produksi HCl atau asam klorida atau asam lambung yang terlalu banyak. Ya, kalau pemicunya bisa stres, telat makan gitu-gitu ya. Demam tifoid ini karena infeksi bakteri Salmonella.
di usus. Ya, biasanya kita mengenalnya sebagai penyakit tipes gitu ya. Nomor berikutnya komponen darah berikut, karena ini adalah eritrosit yang mengedarkan oksigen ya. Oke, berikutnya berapa volume udara pernafasan tidal? Tidal itu 500 ml atau 0,5 liter. Nah, kalau residu itu 1000 ya. 1000 ml. Berikutnya tuliskan hasil ekskresi dari paru-paru. Paru-paru itu CO2 dan H2O. Hati itu empedu. Kulit, keringat dong. Ginjal, urin. Oke, berikutnya kita ada organ reproduksi wanita ya. Tuliskan fungsi dari nomor 1 sampai 4. 1. Ini tempat fertilisasi ya. Karena ini tuba falopi. Kemudian 2 itu adalah uterus, berkembangnya janin. Kemudian ada 3 ovarium, berarti menghasilkan ovum. Kemudian di sini vagina itu alat kopulasi atau jalur keluarnya bayi ya. Oke, berikutnya kita ada organ reproduksi pria. Disuruh nulis nama dari nomor 1 sampai 3. 1 ini lebih bawah, berarti ini adalah testis. 2 ini berarti ini epididymis, ini berarti vas deferens. Di sini yang mau ke bawah berarti uretra. (12) Cara perkembangan biakan hewan ini ayam. Ayam mah ovipar ya, bertelur ya. Oke. Berikutnya kucing berbulu kasar. Kucing putih berbulu kasar memiliki gamet. Gamet itu yang dipecah. Berarti kemungkinannya adalah H. Pakai huruf Latin aja ya kalau kayak gini biar nggak susah ya. H kecil dan K besar. Dan kemungkinan kedua H kecil dan K kecil. Gitu. 14. Jambu kristal berukuran besar dan berbiji sedikit. B besar, B kecil, S kecil, S kecil. Memiliki fenotip pokoknya yang kayak gini, yang ukuran yang kelihatan ukuran besar, fenotipnya itu adalah ukuran besar, biji sedikit. Nah, kayak gitu. Sedangkan genotip ya yang seperti pasangan ini ya. B besar, B kecil, S kecil, S kecil. Yang seperti itu. Oke, soal terakhir di set soal ini. Wawan melakukan persilangan antara tanaman jeruk bulat berwarna kuning. Besar kecil ya. Dengan sesamanya. Nah, kalau besar kecil ketemu dengan besar kecil, maka keturunan berikutnya itu adalah ngikutin 9, 3, 3, 1. Di mana 9 dominan-dominan, 3 dominan dan resesif, 3 resesif dan dominan, dan resesif-resesif. Sementara di sini yang keturunannya yang diminta adalah bulat. Bulat itu berarti yang B besar, yang dominan, warnanya kuning lagi, dominan-dominan, berarti yang ini ya. Berapa persentasenya? 9 per 6 9 per 16. 16 dari mana? Dari 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ingat, ini hanya bisa dipakai kalau parentsnya besar kecil dan besar kecil disilangkan dengan samanya ya. Kali 100%. Ini 56,25. Ini hafalan aja ya. Oke teman-teman, segitu dulu persiapan ASAJ IPA untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.